warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Alia SPDI selaku dosen pengampu dan teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Kritik Sastra dan Masyarakat Sastra. Untuk memulai diskusi kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materinya akan disampaikan oleh saudari Melisa Dufitri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kritik sastra dan masyarakat sastra. Yang pertama yaitu pengertian sastra menurut para ahli. Pengertian ilmu sastra telah dirumuskan secara sederhana dan luas oleh para ahli sastra. Pengertian sastra secara sederhana dan luas itu dapat ditemukan dalam beberapa buku, baik kamus, ensiklopedia maupun referensi sastra. Istilah ilmu sastra dalam bahasa Inggris general literatur atau literasi. Di Indonesia, istilah ilmu sastra dipandangkan dengan studi sastra, kajian sastra, pengajian sastra, dan telaah sastra. Dalam kamus, istilah sastra Indonesia yaitu memberikan pengertian bahwa ilmu sastra adalah segala bentuk dan cara pendekatan terhadap karya sastra dan gejala sastra. Dalam kamus sastra, memberikan pengertian bahwa ilmu sastra adalah bidang keilmuan yang objek utamanya karya sastra. Pengertian sastra adalah ilmu yang menyelidiki kesusastraan dengan berbagai masalahnya secara ilmiah. Ilmu sastra adalah ilmu yang mempelajari karya sastra. Dari pengertian beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan, ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Sedangkan sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium, dan bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Seorang penelaah sastra harus dapat menerjemahkan pengalaman sastranya dalam bahasa ilmiah dan harus dapat menjabarkan dalam uraian yang jelas dan rasional. Dalam ilmu sastra terdapat beberapa cabang ilmu sastra yang mempermudah jalannya studi sastra. Yang kedua yaitu hubungan karya, pengarang, dan masyarakat, di mana ungkapan bahwa karya sastra tidak turun dari langit mengacu pada kenyataan bahwa karya sastra diciptakan tidak dari kekosongan budaya. Ada kekuatan besar yang menciptakan karya sastra, yaitu pengarang karya dan masyarakat. Selanjutnya, hubungan teori sastra dengan kritik sastra. Yang pertama yaitu teori sastra dan kritik sastra. Teori sastra adalah teori yang mempelajari kaidah-kaidah hukum, kategori, kriteria yang mengangkut aspek-aspek dasar dalam teks sastra dan bagaimana teks tersebut berfungsi dalam masyarakat. Aspek-aspek dasar yang terdapat di dalam teks berupa aspek intrinsik dan aspek ekstrinsik yang menyatu dalam membangun karya sastra menjadi suatu yang utuh. Yang kedua, teori sastra dan sejarah sastra adalah bagian dari ilmu sastra yang mempelajari perkembangan sastra dari waktu ke waktu, periode ke periode sebagai bagian dari pemahaman terhadap budaya dan bangsa. Yang ketiga, kritik sastra dan sejarah sastra. Pada bagian sebelumnya sudah ditemukan bahwa dalam kegiatan kritik sastra, seorang kritikus sastra memberikan pertimbangan kepada penulisnya dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum, kriteria sastra yang menjadi landasan dalam memberikan penilaian terhadap karya sastra. Walaupun kritik sastra bersifat subjektif, tetapi subjektifnya berada pada koridor sistem sastra. Baik, itulah materi dari kami dari moderator. Baik, itulah tadi materi yang kami sampaikan mengenai kritik sastra dan masyarakat sastra. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami buka 2 sesi, yang mana satu sesi itu maksimal 3 orang penanya. Baiklah, pada sesi pertama pada teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan.
kepada saudari Rima kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di dalam makalah kalian itu ada hubungan teori sastra dengan sejarah sastra. Lalu apakah sejarah dapat disamakan dengan sastra? Jelaskan alasan kalian. Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Ria Maharani. Pertanyaan saya yaitu bagaimana peranan fungsi sastra dalam bagaimana peranan fungsi dan kegunaan kritik sastra bagi masyarakat sastra? Baik, itulah pertanyaan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Kepada Sri Susanti kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan pemateri mengenai teori kritik sastra dan juga masyarakat sastra. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara aliran sastra dengan masyarakat sastra itu sendiri? Baik, terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Rima akan dijawab oleh Melisa. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rima yang pertanyaannya, apakah sejarah dapat disamakan dengan sastra? Jelaskan alasan kalian. Sastra dapat dianggap sebagai karya sastra karena mengambil unsur emosi dan imajinasi. Unsur emosi membuat penulis secara melibatkan emosinya dalam karya tulis sejarahnya. Penulis sejarah menyatukan perasaannya pada tulisan sejarahnya dan membuatnya seolah terlibat di dalamnya. Hal itu pernah marak terjadi pada zaman romantik, yaitu pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, di mana penulisan sejarah dianggap sebagai cabang dari sastra. Unsur imajinasi mengajak penulis secara harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang terjadi sesudah itu dalam suatu tulisan sejarah. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kembali kepada itulah jawaban dari Bung Hanis, semoga dapat dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Ria Maharani akan dijawab oleh Fiorella. Padanya kami persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ria Maharani, yang mana pertanyaannya tadi adalah bagaimana peranan puisi dan kehidupan kritik sastra bagi masyarakat sastra. Manfaat atau kegunaan kritik sastra itu yaitu bisa menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra, serta meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra dan membuka mata hati serta pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Mungkin itu saja jawaban dari saya atas pertanyaan saudari Ria Maharani ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Sri Susanti akan dijawab oleh Ina Mahmudia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas jawabannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Susanti. Pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan aliran sastra dengan masyarakat sastra. Jadi, hubungan antara aliran sastra dan masyarakat sastra itu tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena dengan masyarakat sebagai bentuk nilai-nilai kebudayaan tertentu. Tentunya itu tidak dapat dipisahkan. Hal itu karena sastra menyajikan kehidupan dan kehidupan sebagian besar terdiri dari kenyataan sosial, walaupun karya sastra juga meniru alam dan dunia subjektif manusia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami, semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya kami buka. Baiklah.
Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada Tanwi kami persilakan. Baiklah, perkenalkan saya Tanwi. Saya ingin bertanya kepada materi pertanyaan saya, bagaimana teori sastra ini mempengaruhi masyarakat sastra? Mungkin itu saja. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada Saudari Aristia kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung saja, di sini saya Aristia ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu hal apa saja yang diperlukan atau diperhatikan dalam membuat kritik sastra. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Kepada Saudari Dewi Sartika kami persilakan. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tutup untuk sesi kedua. Dan untuk pertanyaan dari Tanwi akan dijawab oleh Wahyudi. Kepada Wahyudi kami persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tanwi. Pertanyaannya, bagaimana sastra mempengaruhi masyarakat melalui membaca karya sastra dan puisi yang hebat. Seseorang dapat memahami kehidupan mereka, membantu seseorang melihat lebih dekat pada berbagai aspek kehidupan. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Itulah jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Dewi Sartika akan dijawab oleh Amelia. Padanya kami persilakan. Sebuah karya sastra bercerita hewan ditentukan masyarakat di sekitarnya, misalnya hewan kawasan, masyarakat hewan keagamaan dan hewan budaya dari sebuah peradaban masyarakat. Karya sastra merupakan sebuah struktur. Itulah jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Dan untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Aristia akan saya jawab. Pertanyaannya, hal apa yang diperlukan dalam membuat kritik sastra? Jadi dalam menulis kritik sastra, mengkritik harus membaca terlebih dahulu karya sastra. Setelah membaca, kemudian menganalisis karya tersebut. Hal ini dilakukan agar dalam menuliskan kritik sastra tidak ada bagian yang terlewat dan betul-betul sesuai dengan teori yang ada. Mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Baiklah, sesi tanya jawab telah berakhir. Sebelum menutup acara diskusi pada hari ini, kami akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan. Jadi, ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Sastra secara langsung atau tidak langsung dipengaruhi oleh pengalaman dari lingkungan pengarang. Semua itu berpengaruh dalam proses penciptaan karya sastra. Diperlukan teori sastra untuk menentukan perkembangan sejarah sastra, untuk menentukan pengaruh timbal balik antar genre sastra, perkembangan tematik, ciri-ciri karakter karya sastra, diperlukan teori dalam pengkajian. Sebaliknya, secara empiris perkembangan karya sastra memberikan sumbangan pula terhadap perkembangan teori sastra. Nah, demikianlah dalam perkembangan sejarah sastra akan terjadi interaksi antara teori sastra dengan kritik sastra. Itulah kesimpulan dari kelompok kami. Baiklah, untuk menutup acara diskusi kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
maaf apabila ada salah kata. Pada Allah kami mohon ampun dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam